menyinggung. Tetapi saya tidak mempersoalkan hal itu. Ya, karena saya hanya mengikuti narasi saudara, apa yang saudara paparkan dan saya akan tanggapi. Kira-kira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya sudah bernarasi, Anda pun sudah bernarasi. Tiba saatnya pertanyaan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang menggunakan namaku dan berkata akulah dia. 1. Dalam Lukas 21 nomor 8. Yang kedua, Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, atau Yesus palsu, atau Mesias palsu, dan nabi palsu akan muncul, akan datang, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apakah Anda percaya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan akan datang penyesat menggunakan nama Yesus dan akan datang Yesus palsu? Apakah Anda percaya? Jawab. Oke. Pertanyaan saudara, Anda menanyakan tentang Mesias palsu. Ya, perlu kita ketahui, ya, orang Yahudi itu juga sedang menantikan siap Mesias yang di dalam konsep, di dalam pikiran mereka. Makanya Yesus mengatakan dan mengingatkan kepada para murid-murid pada saat itu bahwa berwaspadalah siapa yang mengaku ya ada Mesias di sana, atau ada orang yang mengaku aku adalah Mesias, itu adalah nabi palsu yang dimasukkan, bukan orang yang menggunakan nama Yesus terus dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan di sana. Tetapi orang yang dimaksudkan adalah Mesias palsu adalah orang yang mengatakan akulah dia. Akulah dia yang kalian nantikan. Dan dia mengaku bahwa dia itu adalah Mesias. Itu yang disebut Mesias palsu. Bukan orang yang menggunakan nama Yesus terus dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Bukan itu. Ya, jadi saudara harus memahami dalam konsep tentang nubuatan tentang Mesias palsu. Itu harus tergenapi. Ya, contoh kemarin, kenapa saya bertanya pertemuan kemarin pertama saya bertanya tentang Yesus bertemu dengan Paulus, ya. Jadi saya mempertanyakan di manakah Paulus dan Yesus bertemu. Keterangan berdasarkan Kisah Para Rasul 9 itu keterangannya keterangan lokasi di sana adalah Damsyik. Sedangkan Anda membawa kepada saya Lukas, sedangkan keterangan tempat di Lukas tentang Mesias yang mengaku di padang gurun, itu lokasinya di padang gurun. Jadi tidak sinkron, bro. Tidak sinkron, tidak nyambung. Nah, jadi nubuatan itu harus nyambung. Contoh, nubuatan yang sinkron ketika Yesus bernubuat tentang kepada Petrus. Petrus, sebelum ayah berkokok, maka engkau akan menyangkal aku 3 kali. Jadi nubuatan, fakta, perkataan Yesus itu terjadi. Dan ketika sebelum ayah berkokok, maka Petrus mengingat apa yang diperkatakan Yesus kepadanya. Jadi itu adalah sinkron, itu adalah salah satu bukti nubuatan yang sinkron. Jadi ketika Anda membawa kepada saya Lukas dan menyingkronkan kepada Kisah Para Rasul, maka itu tidak sinkron. Ya. Jadi data saudara itu tidak sesuai.
Nah, jadi makanya saya minta kemari kepada saudara, mana yang disebut keterangan lokasi, tapi Anda mengatakan orang yang menyeberangi lautan, orang data Anda itu Anda pertama tadi memberikan Lukas, tetapi tidak sesuai dengan kisah para rasul. Nah, jadi tidak harus sinkron, bro, ketika harus kita mengetahui siapa Mesias itu. Silakan. Oke, pertanyaan saya tidak terjawab ya. Lukas 21 nomor 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan onoma mau menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, apakah ada makhluk yang datang setelahnya mengaku Yesus? Ada enggak? Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak makhluk yang muncul kemudian mengaku bernama Yesus? Ada enggak? Itu loh pertanyaan saya. Oke, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun nama yang mengatakan akulah dia, Yesus. Tidak ada. Kalau mengatakan aku Yesus, ada enggak? Kalau dia mengatakan aku adalah Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, dengan Paulus, ya, dengan Paulus di Kisah Para Rasul 9, itu adalah Yesus Kurios yang sama dengan ketika dia masih ada di dunia. Jadi sama. Saya ulang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, ciri-cirinya memakai namaku. Pertanyaan saya, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada tidak makhluk yang kemudian ngaku-ngaku bernama Yesus? Ada tidak? Oke, bro. Saya ada atau tidak ada? Entar. Anda tidak membaca ayat 8 itu full. Ya. Ada atau tidak ada? Enggak. Soalnya Anda tidak membaca dan Anda tidak mengetahui apa maksud ayat itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, onomamu, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Mengajarkan nantinya Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia. Pertanyaan saya, setelah Yesus terangkat ke langit, ada tidak makhluk yang mengaku-ngaku Yesus? Tidak ada. Jadi tidak pernah Paulus ini bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, enggak pernah. Dia bukan bertemu secara saya bertemu dengan orang, tidak. Dia hanya melihat dan mendengar cahaya, bukan bertemu dengan secara tatap mata, empat mata, tidak seperti itu, saudara. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias dan dia harus dikatakan adalah Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam Lukas 21. Jadi ada ya, 8. Ada makhluk yang mengaku bernama Yesus ya. Akulah bukan Yesus. Makhluk, tetapi cahaya. Mati meja. Kalau cahaya berarti iblis dong. Cahaya, saya sudah jelaskan kepada Anda siapa itu cahaya berdasarkan Yohanes 8 ayat 2. Kalau ayat cahaya 12, berarti iblis dong. Akulah terang dunia. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Markus 10, Lukas 10, bahwasanya dia melihat iblis turun, jatuh dari langit seperti cahaya. Ayo, bagaimana itu, Bung? Yesus mengatakan ayat dalam bro? ayat bro, di mana, bro? Jangan jadi saya harus memahami dasar Lukas 10
nomor 18. Di situ ada kata astrape. Astrape itu artinya cahaya. Lukas 10 18. 18. Kayak bentar. Jadi Anda sudah mengaku ya bahwa ada orang atau makhluk atau roh yang mengaku Yesus setelah Yesus pergi. Betul? Saya tidak bilang orang atau makhluk, tetapi dalam Di sini ayat tidak itu dikatakan adalah orang. cahaya. Di situ tidak dikatakan orang, tapi Oke, penyesat. Yang disebut baik. penyesat itu bisa orang, bisa setan. Betul? Dengar baik. Dengar baik. Dengar baik. Betul. Dengar baik. Lukas 10 saya baca ya. Itu perikop kembalinya ke 70 murid. Ayat 11, ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular menginjak. dan kawalan jengking Tadi dan iblisnya- kuasa untuk menahan Tadi iblisnya kekuatan musuh sehingga tidak ada Tadi- yang membahayakan Tadi kamu." iblisnya berupa cahaya bukan? Bukan iblis, cahaya. Karena kenapa? Ini bro, harus paham. Di situ sudah dinyatakan aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya, kok dibilang bukan? Anda harus paham. Halo, saya yang harus paham. Gini. Awas tiarap. Anda harus paham. Saya yang harus paham. Yesus juga mengatakan dirinya, Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Iya, memang Barang Yesus siapa itu yang mengikut aku, berarti tidak dia akan iblis. itu berjalan dalam kegelapan. Iya, itu Kita beda. Begini bro, harus kita Beda identifikasi itu dulu. maksudnya, beda. Oke, Itu bro. beda. Oke. Kalau Saya yang mau- iblis yang disebut ini bintang timur. Artinya apa? Cahaya, sang sumber cahaya. Itulah iblis. Ini aja yang sederhana aja dulu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Itu sudah jelas. Ada makhluk datang kepada Paulus mengaku Yesus. Oke. Aku Oke, bro. Yesus yang kau aniaya. Itu ada tuh. Itu siapa? Itu kan 20 tahun setelah Yesus ke langit. Muncul makhluk tiba-tiba mengaku Yesus. Itu siapa yang mengaku Yesus itu? Siapa? Siapa? Oke, kita harus mengidentifikasi siapakah itu iblis, bro. Ya. Biblis? Kita harus mengetahui siapa ini sok-sok Lucifer ini yang Anda maksudkan. Bukan sok-sok, sosok. Ya. Sosok. Terserah Anda mau gini. Jadi kita harus Seperguruan saya ini mengidentifikasikan ternyata. dulu siapakah itu Lucifer atau cahaya yang di mana Paulus melihat. Yang pertama kita harus melihat Lucifer ini adalah awalnya adalah ciptaan Tuhan, di mana dia adalah malaikat. Dia adalah yang melayani Tuhan. Di mana dia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya kegelapan. Di sana adalah cahaya terang karena tidak ada. Iya. Nah, ketika Lucifer menyombongkan dan menyamakan dia dengan Allah, maka dia dilempar dan dibuang. Sehingga di dalam dirinya adalah kegelapan, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ya, itu kan kata majas. Ya kan dia itu adalah bapa pendusta. Bapak Dia pendusta. adalah yang pendusta, tidak ada kebenaran. Berarti Lucifer kan? Berarti bintang timur kan? Jelas kita harus tahu siapa itu Lucifer dan sifat-sifatnya. Jelas di dalam Galatia 5 ayat 19 jelas di sana kedagingan itu adalah percabulan, hawa nafsu dan perzinahan dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat kriteria Lucifer. Itu terjadi enggak itu di agama Anda? Tidak menarik terjadi seperti itu. Siapa bilang?
Di dalam Penyakit agama AIDS tertinggi itu negara yang mayoritas Kristen. di Produksi film porno tertinggi itu dari negara yang mayoritas Kristen. Pemainnya juga mayoritas Kristen. Anda paham? Di rumah dalam ibadah, ajaran di kami, rumah sembahyangnya orang Kristen boleh nikah sesama jenis. di Itu yang ajaran dimaksud kami, kalau Anda menjelaskan itu faktor. Fakta. Oke. Di ajaran kami inti di dalam Bible PL dan PB itu adalah kasih. Pencabul. Di mana Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Enggak ke situ, enggak ke situ. Enggak ke situ, enggak ke situ. Enggak ke situ. Bukan untuk memerangi orang. Berarti ketika orang memerangi orang, maka itu adalah ajaran setan sebenarnya. Enggak ke situ karena agama Kristen itu menyebar dengan peperangan. Jadi gini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku berarti akan menggunakan nama Yesus. Akulah manusia. Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang atau penyesat yang memakai nama Yesus ini, itu Yesus asli atau Yesus palsu? Jawab. Anda hanya memahami separuh ayat itu, saudara. Kenapa Anda hanya mengatakan yang memakai namaku, tetapi Anda berhenti di situ? Itu ada titik dua. Siapa yang memakai nama Yesus? Yaitu adalah dia yang mengaku bahwa akulah dia. Apakah saya bertanya sekarang? Betul, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Itulah oknum yang mengaku Yesus. Jangan dulu ke situ. Yang saya pertanyakan ini, menurut Yesus akan datang oknum atau makhluk selain dirinya yang mengaku bernama Yesus. Betul atau betul? Kalau di dalam nats itu, bro, ya, Anda harus paham, Paulus tidak mengatakan bahwa akulah dia, tidak ada. Bukan Paulus. Paulus tidak pernah mengaku Yesus. Yang dimaksud di sini ada makhluk yang mengaku, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus. Nah itu, ada kan? Ada kan makhluk yang datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke bumi? Ada kan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak ada? Kisah para Rasul 9 itu ada cahaya, ada suara. Itu harus dititikkan situ. Iya, yang mau dia cahaya, mau dia apapun, yang jelas ada makhluk mengaku-ngaku menggunakan nama Yesus. Ada atau tidak ada? Sesuatu makhluk apakah bisa dilihat apa tidak? Saya ulang, ada atau tidak ada? Sesuatu makhluk bisa dilihat enggak? Loh, berwujud enggak? Makhluk itu bisa dilihat, bisa tidak dilihat. Apakah di situ bisa berwujud dilihat apa? Apa yang dilihat di sana? Jangan ke situ. Sekarang setan itu makhluk atau bukan? Ya, setan itu makhluk atau bukan? Dia itu adalah roh. Roh, makhluk atau bukan? Iblis itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Roh. Iya, roh itu, iblis itu makhluk atau bukan? Karena dia tidak memiliki daging. Maksud saya, makhluk atau bukan? Bukan. Mama Iblis itu makhluk goib, makhluk halus. Iya, dia kan saya bilang roh kan. Apakah iya makhluk itu makhluk seperti Anda? Itu makhluk. Makhluk itu ada yang halus, ada yang kasar. Seperti nyok-nyang, ada nyok-nyang halus, ada nyok-nyang kasar. Ya, makanya pakai skincare-nya Bang Suma supaya tidak kasar. Iya, yang datang kepada Paulus itu makhluk, mengaku-ngaku Yesus. Dia adalah penyesat. Sekarang inti permasalahannya adalah, adakah sosok selain Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada atau tidak ada? Ada.
Jawab. Gini. Secara kisah para rasul Secara 9 apa? itu, Secara garambang. dia menjelaskan ada cahaya dan ada suara. Cahaya itu mengaku Yesus atau tidak? Cahaya itu dia mengaku bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya. Terus Begitu dari tadi. Ya, terus apa masalahnya? Itu Yesus asli atau Yesus palsu? betul, dia itu adalah Yesus. Dia karena memakai kurios di sana. Itu Yesus asli atau palsu? Yesus, betul. Lalu Yesus palsunya mana? Lah, Anda yang mengatakan Yesus palsu mana? Saya minta kepada Anda. Tunjukkan Kan mana Yesus dalilnya palsu. akan ada penyesat datang memakai namaku. Kalau penyesat memakai nama Yesus, penyesat itu Yesus atau bukan Yesus? Itu adalah cahaya, itu adalah Yesus. Anda ingat, karena di situ dalam bahasa Yunani dia memakai kata kurios, bro. Saya tidak peduli mau dia kurios, mau dia kurus atau apapun itu. Yang pasti makhluk itu, sosok itu mengaku Yesus. Betul? Betul. Sekarang Iya, betul. Dia mengaku kalau Yesus. itu Yesus asli, lalu Yesus lalu makhluk yang memakai nama Yesus itu yang mana? Penyesat yang menggunakan nama Yesus itu yang mana? Anda yang mengatakan ada Yesus palsu. Saya tanya kepada Anda, mana Yesus Ada palsu yang penyesat, Anda maksud? ada penyesat yang menggunakan nama Yesus. Kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, maka penyesat yang menggunakan nama Yesus itu yang mana? Mana? Itu enggak yang Anda bawa data Lukas itu tadi, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ketika Paulus bertemu dengan cahaya itu, Yesus itu udah beberapa abad yang lalu. Apakah sekarang sudah Di sini dikatakan saatnya sudah dekat. Bukan akhir zaman ini. Itu tanda-tanda, bro, akan memakai nama, dia mengatakan akulah dia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kamu di sini murid Yesus. Murid Yesus ketika Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Itu muridnya masih hidup. Dan itu jaraknya hanya 20 tahun. Saatnya sudah dekat. Bukan akhir zaman. Ayo. Saya udah bilang kepada saudara, cahaya yang di kisah para rasul itu, kita sudah selesai, itu Bung. Itu adalah Yesus. Karena Yesus. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu adalah Yesus? Ya, oke. Saya bisa membuktikan itu di dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi dalam kegelapan itu adalah identik. Kalau iblis mengaku terang dunia tidak. Identik dengan iblis itu adalah kegelapan. Loh, ingat itu. Bagaimana ceritanya? Sedangkan Tuhan menamai daripada Lucifer itu adalah Halal bin Zakar. Tahu arti Halal bin Zakar? Tahu? Ya, silakan narasi Anda jelaskan. Halal bin Zakar itu adalah bintang timur, sang putra fajar. Nggak bisa Anda lari kemana-mana. Pembahasan itu sudah final. Oke. Saya harus menjelaskan kepada saudara. Apa yang Anda harus jelaskan kepada saya? Tidak ada yang mesti Anda jelaskan kepada saya. Anda jelaskan aja dulu. Bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli itu apa? Apakah Yesus datang yang kedua kalinya nanti kepada Paulus? Atau kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Ayo. Saya udah membuktikan kepada saudara bahwa cahaya itu adalah Yesus, karena dia adalah mengatakan akulah Yesus yang engkau aniaya. Kenapa cahaya itu identifikasi dengan perkataan Yesus? Oke, mengaku Yesus. Memang penyesat itu mengaku Yesus, betul?
Menurut Dia mengakui Yesus, Yesus, dia mengatakan akulah dia. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Yesus. Betul? Betul. Nah, betul kan? Iya, terus apa? Nah, kalau penyesat itu bukan yang datang kepada Paulus, lalu penyesat yang mengaku Yesus itu mana? Itu cahaya itu adalah Yesus, bro. Iya, Anda gini ya, oke. Inti masalahnya gini, bro. Inti masalahnya di sini. Anda menyoroti tentang siapa itu cahaya yang dilihat Paulus. Anda menyoroti hal itu, satu hal itu. Saya sudah Ya. setuju kepada Iya. Anda. Itu adalah Yesus katanya. Oke. Nah, oke. Ah, Anda sekarang setuju kan? Oke, sekarang penyesat yang mengaku Yesus itu mana? Penyesat yang di mana tanda-tanda akhir zaman nanti, di mana dia mengatakan akulah Mesias, akulah dia, akulah Saya Yesus. ulang lagi, Itu saya belum ulang datang, lagi, bro. saya Apakah- ulang lagi. Penyesat yang sudah dekat datang kepada Bani Israel yang hidup sesaman Yesus, kenapa larinya ke akhir zaman? Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Muridnya Yesus bukan di akhir zaman. Muridnya Yesus itu sama-sama dengan Yesus di Yerusalem pada saat itu. Pertanyaan saya, kalau yang Anda maksud yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka Yesus palsu yang mana? Penyesat yang ngaku-ngaku Yesus mana? Mana? Nah, Yesus palsu yang Anda tanyakan itu adalah sesuatu nubuatan yang akan datang. Itu bukan nubuatan yang akan datang. Di situ dikatakan, jelas dikatakan, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini nasihat Yesus kepada orang sesamannya. Berarti penyesat itu datang pada zaman Yesus. Kenapa larinya ke akhir zaman, Cak Ayu? Oke, kita juga harus melihat paralel dari yang sama dengan peringatan Yesus. Dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia mengatakan dengan sama, sudah dekat. Anda juga mengambil sudah dekat. Apakah kerajaan surga sudah dekat? Sudah datang belum? Belum kan? Apakah kerajaan surga itu datang kepada muridnya saat itu? Datang atau tidak? Bertobatlah sebab kerajaan surga itu nanti yang akan dinantikan oleh orang-orang percaya. Ada tidak dikatakan di situ bahwa surga datang kepada mereka? Enggak kan? Sementara di Lukas 21 nomor 8 akan datang kepadamu. Datang kepada murid Yesus yang bertemu dengan Yesus. Misalnya nih saya bicara sama Anda. Ya adu hati-hati akan datang kepadamu penyesat. Yang datang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada Anda atau kepada orang yang ribuan tahun akan datang? Kepada Anda atau orang yang datang? Kepada siapa? Di tengah-tengah manusia dia akan mengatakan akulah Yesus. Ya betul. Elah, saya mengatakan kepada ya adu, waspadalah sebab penyesat akan datang kepadamu. Nah, penyesat itu datang kepada ya adu atau kepada ribuan tahun akan datang orang lain? Itu tentang penyesatan itu, bro. Itu adalah nubuatan. Belum terjadi. Belum terjadi gimana? Ini Yesus ketika berbicara kepada muridnya dan tidak ada penyesat. Dengar dulu. Dan tidak ada penyesat datang kepada mereka. Berarti mereka akan berkata, ini Yesus pembohong. Mana penyesat yang nggak ada? Katanya datang kepada kita. Mana? Nggak ada. Faktanya yang datang kepada murid Yesus Paulus. Paulus datang kepada mereka dengan prajurit-prajurit Paulus datang kepada murid-murid Yesus. Dan menggunakan nama dia. Menggunakan nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu sebenarnya Tuhan loh. Oke. Tapi murid-muridnya dikatakan oleh Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Maka murid Yesus tidak mengikuti Paulus dan teman-temannya. Itu fakta. Sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya ini berbicara akhir zaman, ini tidak berbicara akhir zaman, akan datang kepadamu. Di situ muridnya Yesus yang dianiaya oleh Paulus. Baca nomor 12-nya. Jadi jangan ngeyel ente. Enggak.
itu kalau Anda menyoroti hal cahaya itu langsung terkonfirmasi, bro. Kenapa saya bilang mengatakan terkonfirmasi? Iblis itu Paulus cahaya atau tidak? Ya, bentar dulu, dengar baik dulu. Saya mau menjelaskan tentang Paulus dan melihat cahaya itu. Itu langsung terkonfirmasi di mana menyuruh Paulus pergi ke Ananias, dan di mana Ananias ini jangan Ananias itu menumpangkan tangannya di atas Paulus karena Yesus mengatakan aku sudah memilih dia untuk memberitakan Injil. Jelas di sana terkonfirmasi. Ada orang yang tahu bahwa yang cahaya yang dilihat itu adalah Tuhan Yesus. Ananias menyaksikan hal itu, bro. Anda hanya mengatakan bahwa Mesias yang palsu itu Anda mensinkronkan tentang kisah para rasul 9 itu. Tidak sinkron, saudara. Tidak sinkron. Saya ingatkan Anda itu. Iblis yang iblis itu ya seperti Anda. Ya. Iblis itu cahaya. Hah? Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya iblis itu sakar. Artinya apa sakar? Ya dalam bahasa Ibrani itu adalah cahaya atau fajar yang menyingsing. Iblis itu cahaya. Astagfirullahaladzim. Coba Anda lihat di Lukas tadi yang kubilang 10 nomor 18. Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti apa? Seperti apa? Seperti kegelapan. Seperti kegelapan atau seperti cahaya? Cahaya dong. Cahaya. Jadi iblis itu nampak seperti cahaya. Lukas 10 nomor 18. Yesus melihat iblis jatuh dari langit. Iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Berarti iblis itu adalah cahaya. Lucifer. Kalau saya mengidentifikasi siapakah iblis itu dan seperti apa sifat-sifatnya, iblis itu adalah orang yang haus dengan penyembahan. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Jangan gila ente. Jangan gila. Jangan gila. Jangan gila ente. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Iblisnya memakai nama Yesus. Tak ada kemudian di Islam memakai nama Yesus. Tak ada. Tak ada. Coba kamu tata cara bicaramu itu baik-baik. Perbaiki otakmu. Yang datang menurut Yesus adalah penyesat yang memakai namanya Yesus. Pertanyaan saya, siapa makhluk mana yang datang menggunakan nama Yesus? Di mana itu terjadi? Jangan lari kemana-mana. Oke, baik. Dengar baik. Jangan di-mute saya. Tadi saya di-mute terus. Nah, jadi kalau tadi saya udah jelaskan kepada saudara bahwa yang dimaksudkan cahaya itu adalah Yesus itu. Yang Anda bawa data kepada saya Lukas itu dengarkan dulu, kutanya dulu sama Anda, dulu ya. Saya sudah bilang kalau diskusi pakai otak, jangan pakai congor. Di Lukas 10 nomor 28. Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan iblis itu berupa apa? Yang dilihat Yesus, iblis itu berupa apa? Lukas 10 nomor 18, iblis itu yang dilihat Yesus berupa apa? Berupa cahaya atau berupa kegelapan? Jawab. Jawab dulu itu. Saya di situ dia mengatakan berkilau.
Iya kan? Oh malah. Sesuai ayatnya kan? Iya kan? Berkilau kan? Berkilau kan? Lah, terus apa lagi? Mulai Anda di Lukas 10 nomor 18 bukan berkilau. Nggak ada berkilau-berkilauan, nggak ada. Di situ dikatakan, aku Yesus melihat Lucifer jatuh seperti cahaya dari langit. Astrape itu artinya cahaya. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ya, ditanya apa jawab apa ya, Duk? Kau nggak nyambung-nyambung dari tadi. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus berupa cahaya atau bukan? Oke, saya tanya, kan Anda bawa saya tanya, Lukas. yang datang kepada Paulus yang ada suaranya, akulah Yesus. Itu dengan cahaya atau apa? Jawab. Iya, itu kan cahaya, itu cahaya. Oh, udah Terus, selesai. apa masalahnya? Iblis menurut Yesus berupa cahaya. Yesus mengatakan penyesat memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus dan berupa cahaya. Masih ada kamu bisa berkelit, masih ada. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, masih mau? Saya akan, masih mau berkelit? Oke, saya mengikuti cara berpikir saudara. Silakan. Kalau saya mengikuti cara berpikir Anda, satu hal pertanyaan kepada saya kepada Anda dan tolong jawab dengan jujur. Oke, dengar baik. Anda membawa Lukas 18 di mana Lukas 10. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, ketika Paulus melihat cahaya itu, apakah cahaya itu jatuh dari langit? Apa tidak? Sesuai keterangan kisah para rasul. Jatuh enggak? Dia sudah ada di bumi. Dia sudah ada di bumi. Tidak jatuh kan? Tidak jatuh kan? Iya, dia sudah ada di bumi, makanya iblisnya bercahaya dari langit karena dia sudah ada di bumi. Jangan dimit, bro. Jangan dimit. Sudah ada di bumi, iblisnya berupa cahaya yang jatuh dari bumi, yang jatuh dari langit ke bumi. Iblisnya sudah ada di bumi. Dengar. Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ini bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 18 ada makhluk bernama Yesus mengaku bintang timur. Yang ada di Yesaya 14:12 ini adalah iblis yang mengaku bintang timur. Berarti yang datang menggunakan nama Yesus yang adalah iblis itu adalah Yesus palsu, yang sama dengan bintang timur itu adalah iblis yang adalah bintang fajar yang adalah bintang timur yang datang di Yesaya 14:12 yang jatuh turun ke bumi berupa cahaya yang adalah bintang timur putra fajar, lalu datang di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku Yesus dan adalah bintang timur yang sudah ada di dalam Yesaya 14:12 yang jatuh ke bumi mengaku bintang timur. Cahayanya jelas itu ada, dan itulah yang datang kepada Wahyu 22 nomor 16 mengaku Lucifer dan mengaku Yesus, dan dia mengatakan dirinya adalah bintang timur, sama seperti Yesaya 14:12. Di situ jelas bintang timurnya adalah Helal bin Zakar, yang adalah iblis, yang adalah Lucifer, yang kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat mengaku sebagai bintang timur yang adalah Lucifer, dan namanya dibawa-bawa nama Yesus supaya nama Yesusnya ini disembah oleh orang-orang yang lemah akalnya. Dikarenakan bintang timur itu adalah iblis, maka yang ada di Wahyu 22 itu juga adalah iblis, maka yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah iblis. Oke, begini bro, saya mengikuti cara Anda berpikir. Yang pertama, tolong jawab dengan jujur pertanyaan saya. Kalau saya mengikuti narasi saudara, mestinya kau menanggapi, jangan bertanya, tanggapi dulu tuh. 6 kali saya bolak-balik tadi, Bang Andi. Nggak ngerti dia. Saya menanggapi. Menanggapi kok bertanya. Saya menanggapi begini.
Anda mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apakah cahaya itu jatuh dari langit apa enggak? Tolong jawab. Jatuh enggak? Dikatakan oleh Yesus. Iya, apa aku jatuh enggak? melihat Jatuh enggak? iblis. Jatuh enggak cahaya itu? Sesuai Pipto Lukas itu 10 artinya, pipto itu artinya runtuh atau jatuh, betul. Terus di mana kisah para rasul 9 itu ada cahaya itu jatuh? Lukas Ada enggak 10 ayatnya itu? 18, pipto. Iya. Anda kan mengambil ayat ini mensinkronkan kisah para rasul 9 itu betul. Dan saya mengikuti cara Anda berpikir. Saya mengikuti. Maka sesuatu nubuatan itu harus sinkron, bro. Tidak begitu cara belajarnya, Cak Ayu. Iblis itu seperti cahaya. Kan? Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iya, saya mengikuti narasi Anda. Terus? Saya ngikutin narasi Anda. Ya, berarti iblis ini berupa cahaya atau bukan? Yang saya ragukan di sini dalam narasi Anda, saya ragukan bintang itu cahaya itu tidak jatuh, bro, sesuai yang dinubuatkan Lukas 10 itu tidak jatuh. Kalau nubuatan itu harus terjadi sesuai perkataan Yesus. Ingat ngomong apa ente? Lah. Kalau bukan Yesus, sekarang Anda tunjukkan Yesus palsunya mana? Yesus palsu yang dimaksud di situ adalah Mesias itu belum datang, karena itu nubuatan akan terus berlangsung, akan ada tergenapi. Ingat itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, karena Lukas 10 itu orang kafir. Kemudian seperti apakah Tuhan itu berwujud atau enggak gitu loh. makanya aku bilang tadi sama kau kan tidak mengenal Tuhan nih, benar kan? Ya. Nah, aku memperkenalkan Tuhan kepadamu menurut agama Kristen, sudah? Ya. Nah, lalu ada yang memperkenalkan Tuhan kepadamu menurut agama Islam. Maka kau selidiki asal usul agama Kristen dari mana, asal usul agama Islam dari mana. Kau selidiki, nanti kau akan tahu. Kau akan tahu nanti setelah kau menyelidiki, ternyata ini bukan Tuhan yang benar. Ternyata inilah Tuhan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tes. Contoh kau di dalam pergumulan. Sudah dulu tengah malam juga. Masih lapar. Ngerungkap banyak lapor. Iya. Cek. Ya teman-teman yang ingin beli skincare silakan hubungi sahabat Bang Juma itu di follow, terus di DM, terus WA. baju warna hitam ya, tebal itu silakan di DM juga ke sahabat Bang Juma. Kalau yang tahu nomor HP ku langsung tak kasih nomornya Desadli. Udah banyak banget itu, Li saya kirim nomor. Udah banyak yang minta. Kan, belum kena. Rungkat teman-teman. Pasti ada yang laporin itu, banyak-banyak itu. Kita ini. Nah, yang pada nekat sih. Naik dulu. Lucifer bintang timur bercahaya. Ditanya mana siapa Yesus palsu, diputar-putar.
Sudah Midli. Banyuma masih mau naik kah? Abang OTW. Oh, Abah OTW. Iya. Sabar dulu. Makanya di tap layar biar kuat. Sekalian di polo ini akun baru juga saya ini, akun cadangan. Pelit banget sih nggak polo itu. Tuh bajunya Banjuma tuh. Tuh, Cantik bajunya, bagus kan? mantap. Belakangnya juga nih, lihat. Geser apa? Kursi diomelin. Sekali kau di. Balu sisa Orang nih. lagi mau promosi. Ini ada obatnya di belakangnya kan. Salam satu Tuhan gitu ya. Nah, mantap sekali bajunya. Tapi itu nggak ada fotonya Banjuma itu. Iya nggak apa-apa Bang Andi. Kalau yang ada fotonya itu masih ada Sat. Tinggal ukuran L-nya. Tinggal ukuran L yang ada. Kalau XL-nya habis ya. XL dan M. Bisa dipesan, bisa LM tapi menunggu. Kalau ini tinggal ini. Ini bagus juga. Ini lambang tauhid. Salam satu Tuhan kan gitu ya. Jadi teman-teman yang ya Bang Handi, lanjut Bang Handi. Ini si Adu dikasih nilai nggak usah nih. Malah seluk ke Bang Keling. Iya nggak usah. Nggak usah, Apa santai sih? saja. Pembohong dia, pendusta dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gronda, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyapa aja ini, Gronda, dalam lama ini saya mau menyapa aja. Selamat Ini akun berjuang, baru ya? Teruskan perjuangan, mudah-mudahan banyak yang tercerahkan kemudian sampai di Malaysia ya. Jangan lupa iya. tekad kita, Ya, akhi. kita tetap menjabarkan sepanjang masa, insyaallah. Mudah-mudahan Amin, suatu hari amin. nanti ke Malaysia, Gronda. Amin. Nanti jangan lupa Insyaallah. japri-japri gitu. Iya. Ini akun baru. Ya mungkin itu aja Gronda ya dari saya. Saya izin Nggak turun. denger signal. Saya mau nyapa aja Bang Andi. Kangen nih sama Gronda ini, lama ndak di WA. Oke semuanya ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hudu, ya siapa namanya? Ya Hudu, katakan saya takut. Enggak, saya enggak takut sama Anda. Bukan. Anda mewakili Lucifer. Jadi Anda mempertahankan kebodohan gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Gurunda Juma. Iya, salam kenal. Saya dari Maluku Utara, Ternate. Oke. Insya Allah kalau ada waktu bisa main-main ke sini, Gurunda Juma. Bisa, sangat bisa. Ya, banyak saudara-saudara saya yang masih Nasrani. Oh, iya. Selalu ceramah sama debat Bang Juma yang selalu saya kirim sama mereka. Alhamdulillah ada beberapa orang yang mau mendengar nasihat itu. Salah mute saya, sorry. Tadi buka lagi mute-nya Bang. Sorry, salah mute. Masih mute itu, sorry. Yang saya maunya si Opung karena berisik, doubling. Buka lagi Bang, Mister Saad. Oke, siap. Iya Bang, bantu doanya buat saudara-saudara saya, terutama keluarga yang dari ibu, bapak yang masih Amin. agama
Nasrani. Amin. Biar Amin, ya semoga Rabbal. dengan adanya live sama apanya Bang Juma ini bisa membuka pintu hidayah buat mereka. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Ya, saya selalu ikut Bang Juma, salam kenal. Mungkin itu saja, dibantu Oke. doanya. Soalnya orang yang Baik. selalu berdakwah, selalu mengeluarkan lafadznya Allah, insya Allah doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah. Amin. Oke Bang Juma, terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, Saya selalu pantau. sahabatku. Ya, Ya, salam sama Siap. keluarga. Oke, amin. sip. Insya Allah. Ternyata itu Aulia memang sudah ada akte baptisannya. Iya. Sudah dikirim kakaknya. Saya dikirim tadi. Ada aktenya. Kirim ke saya Bang Andi untuk Oh, iya, Pak. dasar. Saya kirim. Ada aktenya. Oke, sip. Nanti dibuatkan segera sertifikat dari API saja ya. Dari Dinda Ardiansa nanti dikirimkan. KTP-nya sih masih. Oh iya. Perbesar dulu. Matius 28. Ini. Ya. Tentara enggak? Ya itu. Gak apa-apa dibaca terbalik itu. Akti baptisan. Nur mau kok Nur Aulia itu ya. Yang tadi yang nangis. Jadi dia ini setelah banyak berdiskusi dengan teman-teman Oten dan juga bertanya banyak kepada pendeta, tapi tidak memberikan solusi sama sekali, melainkan hanya doktrin dan dogma. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Gitu. Jadi dulu itu karena ada masalah yang serius, terpengaruh dia. Dia akui tadi curhat lama, terpengaruh. Alhamdulillah bisa kembali.